Kita pencet sen, motor hidupkan dulu. Nah, motor langsung mati, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, guys. Kali ini kita akan membahas tentang ini, guys. Revo Absolute yang karbu ya. Motor ini keluhannya sering mati-mati. Padahal konektor di sini nyala, kalau di engkol nyala biasa, hidup. Ya, dikas juga hidup nyala. Tapi kalau kita pencet sen, bunyinya jadi seperti ini. Seperti itu, terdengar ya. Kalau kita tambah pakai klakson mati, guys. Saya ulangi, kita hidupkan motor, digas biasa normal. Tapi kalau kita klakson, suaranya beda. Di sen, kita pencet sen, ini sen redup banget ya. Di sini lampu netral juga redup banget ya. Langsung mati. Jadi apa masalahnya? Kita coba cari tahu. Di sini saya sudah bongkar daerah sini. Mungkin nanti poinnya ada di sini. Untuk memastikan kerusakannya, yang langkah pertama kita pastikan dulu perkabelannya ya. Perkabelannya, kalau kabelnya sudah dirasa tidak ada masalah di dalam perkabelan. Sebelumnya saya urut dulu ya, guys. Saya urut dulu dari motor ini. Motor ini sebelumnya dari awal ini motor normal, starter hidup, aki juga normal, kelistrikan normal semua, tapi tiba-tiba mengalami drop ya, drop di kelistrikan atau arus akinya, arus yang ke akinya itu mulai ada tanda-tanda drop ya. Contoh, starter tadinya nyala, tiba-tiba tidak bisa nyala atau tidak kuat di starter. Kemudian ketika motor ini sedang di perjalanan dan waktu menghidupkan sen atau waktu memencet tombol kok motor berbet ya. Jadi analisa saya ada kemungkinan di kiprok ya. Kenapa kiprok? Saya contohkan seperti ini, guys. Saya hidupkan motor. Motor ini hidup normal. Di stasioner rendah ya, normal ya. Saya tes lagi dengan cara saya lepas baut aki, satu baut aki ya. Ternyata langsung mati. Kok bisa gitu ya? Jadi penjelasannya seperti ini, guys. Seharusnya motor ini akan tetap hidup jikalau motor ini tidak pakai aki. Selanjutnya, guys, saya sediakan pakai balon LED. Kalau enggak ya pakai bolam sen atau apalah untuk mengetes arus ya. Contohnya seperti ini. Sini saya hubungkan satu kabel ke masak, kemudian satu kabel ke plus ya. Ini alat ini saya gunakan untuk mengetes arus. Yang mau saya coba arusnya, kita mau cari arus dari spool ya, guys. Sebenarnya kita lepas dulu soketnya, soket dari kiproknya, untuk memastikan kabel atau memastikan spoolnya masih hidup atau enggak ya. Ada 4 kabel, kabel hijau, putih, kuning, dan merah. Kabel merah berasal dari aki, kabel kuning adalah kabel spool lampu, kabel putih adalah kabel spool pengisian aki, kemudian kabel hijau adalah kabel masak. Yang kita coba arus ya, kita tes arusnya, kita tes spool lampu dan spool pengisian aki ya, hidup atau enggak. Seperti ini, tinggal kita selah, guys. Situ ini nyala, terus ini kabel spool lampu nyala. Jadi seperti ini, guys. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa motor ini masih nyala ketika soket ini dilepas. Karena apa? Di sini masih ada arus dari aki. Aki ya mungkin ada sedikit arus beberapa volt saja masih tersimpan di aki. Tandanya seperti ini. Di sini masih kuat bolam netral ini ya. Jadi itu tadi trik saya untuk menganalisa keutuhan spool ya. Oke, saya lakukan percobaan lagi.
seperti ini. Kita hidupkan motor seperti ini, motor hidup, kemudian tes arus dari spool yang warna putih. Jika bolam LED ini hidup, berarti itu tandanya ada arus dari spool, itu tandanya spoolnya masih hidup. Kemudian ada kabel spool yang warna kuning, ada spool arus lampu ya, lampu utama. Ini masih nyala semua guys. Bisa dikatakan atau bisa dipastikan spool masih bagus ya guys, masih normal. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang dulu soketnya, soket kiprok ya. Kemudian langkah selanjutnya kita lepas kabel akinya, kita lepas kabel aki seperti ini. Saya lepas salah satu kabel aja ya, otomatis nggak ada arus ya. Salah satu kabel aki saya lepas, kemudian kita lihat reaksi di kunci kontaknya, tidak ada arus sama sekali. Di sini kontak sudah on ya, dan tidak ada arus sama sekali guys. Kemudian kita coba arus dari kabel merah di kiprok. Kita tempelkan kabel dari lampu LED tadi seperti mengetes spool ke kabel warna merah output dari kiprok ya. Ini seperti ini, dan saya selah, tidak ada api sama sekali. Dipastikan kiprok yang mati guys. Kenapa demikian? Setelah aki saya lepas, motor tidak mau hidup guys. Otomatis vonis kerusakan kiprok bisa dipastikan akurat ya guys. Oke, jadi seperti itu ya, seperti itu cara menganalisa kerusakan kiprok. Semoga dipahami ya. Kemudian ini saya sudah belikan kiprok yang baru, original, serinya KVB untuk Revo Absolute, bisa untuk Vario Karbu, bisa untuk Beat Karbu juga bisa guys. Jadi nomor serinya seperti ini, SH714DA. Kita coba langsung soket ini ke kiprok yang baru, reaksinya seperti apa. Ini aki masih saya lepas ya guys. Ini kabel aki masih saya lepas di sini, tidak saya pasang ya. Speedometer ini dalam keadaan kontak on, tidak ada lampu netral sama sekali. Langsung kita engkol, reaksinya seperti apa. Motor langsung hidup tanpa aki guys. Jadi seperti itu buktinya kalau kiprok yang bermasalah di Revo Absolute seperti itu guys. Oke, lanjut aja kita pasang dulu, pasang kiproknya. Ini bekasnya seperti ini guys. Ini nomor serinya untuk yang bekas SH714DA. Ini yang SH714DA. Seperti ini guys. Lihat ya guys. Oke, lanjut kita pasang dulu yang baru. Jangan lupa ini kabel massa. Seperti ini sudah terpasang ya. Jangan lupa cek kembali kabelnya sudah rapi atau belum. Setelah dirasa rapi semua, tinggal pasang kembali bodinya. Kita tes dulu. Sebelumnya kita sambung dulu baut akinya, kita pasang dulu ya. Baut aki sudah saya pasang, dua-duanya sudah saya pasang guys. Kemudian kita tinggal hidupkan kembali motor. Kita reaksi setelah diganti kiproknya seperti apa. Sebelumnya akinya udah lemah ini ya. Ini sudah lemah, nggak mau di starter. Klakson juga masih nggak keras, kurang keras. Masih sen juga masih belum terang, masih redup banget. Klaksonnya suaranya masih serak. Kita coba beberapa menit untuk motor dihidupkan saja. Kita tes untuk beberapa menit motor kita hidupkan terus sambil kita pasang bodinya guys.
klakson juga sudah mulai agak keras, sen juga sudah agak terang ya. Wes padang. Kita coba starter. Oh, belum kuat. Oke, jadi seperti itu guys. Semoga bisa dipahami ya. Jadi tadi tahapnya ada beberapa cara ya untuk melakukan pergantian kiprok, itu dengan cara tes dulu bagian aki, kemudian tes dulu bagian kabel spool. Buat kalian yang punya Revo Absolute seperti ini, yang masih tipe karbo ataupun juga vario karbo, kalau enggak fit karbo juga bisa disamakan. Dengan kendala yang hampir sama seperti itu. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen serta subscribe-nya. Syukur-syukur di-share juga ke sosial media panjenengan semua. Kalau ada pertanyaan atau ulasan kami terasa belum jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.